Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya baru sempat meneruskan part yang kedua, yaitu dimana saya mengerjakan Samsung A51 dengan kerusakan kaca touchscreen retaknya sangat parah seperti ini. Di bagian atas ada keretakan atau bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman, atau bisa disebut kaca glass. Jadi untuk perbaikan di part yang pertama atau di episode yang pertama, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk lebih detail cara perbaikan penggantian kaca touchscreen-nya. Jadi ini saya sedikit mengambil cuplikan dari episode yang pertama, yaitu sebelum saya mengerjakan penggantian kaca touchscreen, itu terbiasa saya cek dulu untuk mengetahui pengetesan LCD dan juga fungsi dari touchscreen teman-teman. Oke, jadi setelah saya tes untuk fungsi dari LCD dan juga touchscreen itu masih normal semua, namun ada bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganti LCD satu set. Kita coba untuk bisa memperbaikinya dulu tanpa mengganti LCD, yaitu kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi bagaimana cara penggantian kaca touchscreen dengan full tutorial. Karena di tutorial kali ini saya hanya meneruskan di part kedua yang belum saya bahas, yaitu tentang bagaimana cara membersihkan sisa lem yang keras di LCD Samsung A51 ini, atau khususnya buat layar AMOLED. Biasanya setelah kita memisahkan kaca touchscreen atau kita membelah kaca touchscreen dari LCD-nya, itu biasanya sangat sulit sekali untuk membersihkannya karena sangat keras untuk sisa lemnya. Jadi saya akan berbagi tips tutorial bagaimana cara membersihkan sisa lem yang benar dan juga hasilnya sangat bersih, tidak ada bekas sedikit pun sisa lem, dan juga apalagi LCD ini sangat tipis ya teman-teman. Jadi untuk membersihkan sisa lemnya harus ekstra hati-hati agar LCD-nya bisa selamat. Jadi sebelum kita proses untuk di tahap membersihkan sisa lem, kita proses untuk memisahkan atau membelah atau kita seset LCD dari kaca touchscreen yang retak teman-teman. Untuk panas alat separator yang saya gunakan untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD, khususnya di LCD Samsung Galaxy A51, saya menggunakan panas separator kurang lebih di angka 70 maksimal 75 teman-teman, gak sampai lebih. Kalau kawatnya sendiri saya menggunakan kawat ukuran 0,03 mili. Jadi seperti ini kondisinya setelah kita memisahkan kaca touchscreen dari LCD. Apabila masih ada sisa serpihan kaca kecil dan tajam seperti ini, harus dibersihkan dulu atau kita angkat dulu. Jangan langsung kita membersihkan sisa lemnya teman-teman, karena sisa lem dan juga ada serpihan kaca yang kecil-kecil dan tajam itu bisa menyebabkan bagian lapisan polaris bisa ikut rusak atau ikut cacat. Biasanya ada bekas garis-garis yang cacat di bagian LCD-nya teman-teman. Dan juga apabila kita membersihkan sisa lemnya menggunakan jari seperti ini, itu juga sangat berbahaya karena masih ada sisa serpihan kaca yang tajam, itu bisa bikin luka pada jari teman-teman. Untuk memisahkan atau membersihkan sisa lem, kita bisa memanfaatkan alat separator yang mumpung masih hangat. Itu bisa mempermudah atau mempercepat memisahkan atau membersihkan sisa lem teman-teman. Seperti ini hasilnya setelah kita bersihkan sisa lemnya, masih ada sisa-sisa sedikit. Dan untuk di bagian memisahkan kaca touchscreen yang retaknya parah di bagian atas sudah selesai teman-teman. Dan selanjutnya tinggal kita proses untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di bagian LCD. Untuk di bagian ini saya coba untuk jelaskan sedikit untuk mengambil cuplikan di
part yang pertama, yaitu dimana saya mengganti kaca touchscreen itu menggunakan LCD bekas teman-teman. Jadi ini adalah kaca touchscreen yang bekas yang saya ambil dari LCD rongsokan yang sudah pecah dalam atau retak dalam, yang sudah tidak bisa berfungsi, dan kaca touchscreen-nya masih utuh sengaja saya ambil untuk saya manfaatkan sebagai pengganti kaca touchscreen untuk Samsung A51 ini teman-teman. Otomatis masih menggunakan kaca touchscreen yang originalnya. Oke. Di tahap ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa kotoran atau sisa lem yang masih kelihatan di bagian LCD. Saya menggunakan cairan pertamax seperti biasa yang saya lakukan itu seringkali saya menggunakan cairan pertamax sebagai untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD teman-teman. Dengan cara kita gunakan untuk cairan pertamax kita teteskan ke tisu dulu. Yang saya tunjuk ini adalah bagian lem yang keras teman-teman. Di tahap inilah saya akan jelaskan dan saya kasih tips tutorial bagaimana cara membersihkan sisa lem yang keras. Yaitu kita bisa menggunakan mika tipis bekas dari tempered glass yang full. Kalau kita membeli tempered glass yang full HD itu biasanya kan ada mika di belakang tempered glassnya teman-teman. Kita bisa potong secukupnya saja dan kita gunakan sebagai untuk membersihkan sisa lem yang keras di bagian LCD. Jadi intinya saat kita proses membersihkan sisa lem, untuk menekannya jangan terlalu keras. Kita sambil menggosok menggunakan mika di bagian sisa lem yang keras sambil kita menggunakan cairan pertamax yang sudah kita teteskan ke bagian tisu. Jadi bukan langsung cairannya ke dalam LCD ya teman-teman, melainkan cairannya kita gunakan ke bagian tisu dulu agar cairannya meresap ke tisu. Otomatis tisunya akan basah dan kita usap secara merata di bagian LCD-nya. Sambil kita kerik atau kita gosok menggunakan mika yang sudah saya jelaskan tadi. Ambil dari mika bekas tempered glass yang full HD, kita potong sedikit, kita gunakan sebagai pembantu membersihkan sisa lemnya. Jadi kita tekan secara halus dan kita gosokkan sambil kita membersihkan menggunakan tisu yang sudah basah sama cairan pertamax ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Untuk pengerjaannya tetap harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena LCD-nya ini harganya sangat mahal teman-teman. Apabila kurang hati-hati dan terlalu gegabah dan mungkin terlalu buru-buru untuk cepat selesai, itu biasanya malah menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi alangkah baiknya apabila kita mengerjakan sesuatu itu, kalau saran saya usahakan mengerjakan dengan santai saja, relax, pelan-pelan. Kalau dibilang lama nggak apa-apa, yang penting hasilnya bisa selesai dengan maksimal teman-teman. Untuk pengerjaan sesuatu, mengerjakan hal yang mungkin dibilang sepele, jangan dianggap sepele karena resikonya sangat tinggi. Apabila kita mengerjakan LCD seperti ini, khususnya Samsung A51 yang saya kerjakan, itu harganya LCD-nya sangat mahal ya teman-teman. Untuk LCD yang KW atau LCD OLED itu aja masih di atas 500. Kalau LCD yang OLED yang sudah termasuk fingerprint aktif itu aja hampir 1 juta teman-teman. Ya di bawah 1 juta namun hampir 1 juta. Otomatis harganya cukup lumayan mahal kalau menurut saya. Apalagi kalau harga LCD yang original AMOLED yang original 100% itu besar kemungkinan 1 juta ke atas. Itu aja belum termasuk jasa servis atau jasa pemasangan atau pengerjaan penggantian LCD ya teman-teman. Jadi kalau saran saya seperti itu, apapun yang kita lakukan mungkin bisa dibilang lama nggak apa-apa, yang terpenting adalah hasil bisa maksimal. Daripada buru-buru cepat selesai atau cepat kelar dan mengejar waktu agar cepat selesai, itu malah bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi alangkah baiknya kita kerjakan dengan tahap dan tahap
dengan detail, teliti, dan juga pengerjaan harus rapi teman-teman. Dan masih ada sisa-sisa lem yang sangat keras, jadi hampir keseluruhan layar LCD ada sisa lem yang sangat keras. Jadi kita tetap mengerjakan dengan hati-hati dan sambil kita tekan secara halus untuk menghilangkan lem yang keras dengan cara kita gunakan mika tipis dari tempered glass yang full. Kita potong secukupnya saja dan kita gosokkan. Dan juga untuk membersihkan bekas dari saat kita selesai menggosok menggunakan mika, itu kita bersihkan menggunakan tisu yang sudah basah terkena cairan pertamax ya teman-teman. Jadi seperti ini, setelah kita gosok seperti ini untuk menghilangkan sisa-sisa lem yang sangat keras sambil kita membersihkan menggunakan tisu yang basah yang sudah dibasahi dengan cairan pertamax. Jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Sedikit demi sedikit pasti akan hilang. Kalau kita secara langsung menggunakan cairan pembersih, otomatis nggak bakal kebantu teman-teman, sangat sulit sekali. Apabila kita menggunakan cairan berlebih untuk menghilangkan sisa lem yang keras, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi menggunakan cairan yang berlebih langsung ke bagian LCD-nya, itu menyebabkan bisa merambat atau masuk cairannya masuk ke dalam LCD teman-teman, atau cairan masuk ke dalam lapisan LCD-nya. Jadi alangkah baiknya usahakan dikerjakan dengan pelan-pelan saja dan hati-hati. Hampir selesai. Untuk di bagian ini tetap ekstra hati-hati ya teman-teman, karena dekat fleksibel LCD atau dekat kristal LCD teman-teman. Apabila salah sedikit saja bisa menyebabkan LCD keluar garis, flag hitam, tompel, ataupun bahkan LCD tidak tampil karena dekat bagian fleksibel LCD. Dan juga di bagian pojok samping warna coklat itu adalah fleksibel touchscreen. Apabila salah sedikit bisa menyebabkan touchscreen error ataupun sebagian touchscreen tidak bisa berfungsi teman-teman. Jadi seperti itu sedikit dari penjelasan saya untuk proses menghilangkan atau membersihkan sisa lem LCD yang keras, khususnya di LCD layar Super AMOLED teman-teman. Ini saya menggunakan tisu kering biasa dan juga saya teteskan menggunakan cairan pertamax untuk membersihkan secara total sisa-sisa lem yang masih nempel di bagian LCD. Coba perhatikan dengan seksama, dengan detail saat saya membersihkan menggunakan tisu dan menggunakan cairan pertamax. Kenapa saya menggunakan cairan pertamax teman-teman? Itu sangat cepat bersih dan juga cepat kering teman-teman. Tidak pernah menggunakan cairan yang lainnya. Dan khususnya untuk di bagian lubang kamera depan, itu juga kita harus membersihkannya dengan hati-hati ya teman-teman, karena bisa menyebabkan hasil kamera depan itu buram atau bersih, tinggal kita bagaimana cara membersihkannya. Jadi harus hati-hati. Dan di bagian ini ada kaca touchscreen atau glass yang saya ambil dari LCD bekas yang tadi sudah saya jelaskan di awal video, yaitu menggunakan atau memanfaatkan LCD tipe seri yang sama, yaitu Samsung A51 dengan kondisi LCD yang sudah rusak. Tapi untuk kaca touchscreen atau glassnya itu masih utuh, jadi saya manfaatkan saja daripada kebuang. Dan yang saya suka itu adalah kualitas original dari kaca touchscreen untuk mengambil dari LCD yang bekas teman-teman. Untuk di bagian ini cek dulu, yaitu di bagian lubang kamera depan sebelum kita proses, yaitu pemasangan atau penggantian kaca touchscreen. Sedangkan untuk tahap pengerjaannya, untuk pemasangan kaca touchscreen saya menggunakan lem OK cair ya teman-teman, bukan menggunakan kaca touchscreen baru yang sudah termasuk lem OK cair. Namun untuk pengerjaannya ini terpisah ya teman-teman, karena saya menggunakan atau memanfaatkan glass atau kaca touchscreen dari LCD bekas, otomatis
saya harus menggunakan lem OK terpisah. Untuk pemasangan atau penggantian kaca touchscreen terpisah itu jauh lebih mudah menggunakan lem OK cair, karena untuk kamera depannya ada di bagian tengah layar teman-teman. Kecuali kalau layar poni seperti seri-seri tipe HP lama, itu biasanya saya menggunakan lem OK kering teman-teman, bukan lem OK cair. Kalau di bagian LCD-nya itu menggunakan AMOLED dan maksud saya bagian kamera depan itu ada di dalam layar LCD, saya lebih baik menggunakan lem OK cair. Tujuannya untuk menghindari resiko teman-teman. Dan ini adalah hasil akhirnya. Alhamdulillah sudah terpasang, rapi, bersih, dan kita tinggal tes kualitas kameranya, khususnya di bagian kamera depan ya teman-teman. Karena saya menggunakan lem OK cair, otomatis di bagian lubang kamera depan itu juga ikut tertutup oleh lem OK cair. Dan hasilnya alhamdulillah sangat bersih, jernih, karena masih menggunakan LCD originalnya. Dan juga untuk fungsi touchscreen dan LCD-nya sangat normal digunakan teman-teman. Dan untuk di tutorial kali ini, di part kedua sudah selesai, dan lanjut untuk part ketiga. Kalian bisa tunggu tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara penggantian casing satu set di handphone Samsung A51 ini. Dan di tutorial kali ini semoga selalu bermanfaat, itu cara membersihkan sisa lem yang keras di LCD AMOLED. Semoga tutorial selalu bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.